hipertensi ya. Ini golongan-golongan obatnya. Ada beta blocker, diuretik, ada ACE inhibitor atau angiotensin converting enzyme inhibitor, lalu angiotensin receptor blocker, calcium channel blocker, dan vasodilator. Kita akan bahas satu-satu. Ya, kita bahas dulu dari beta blocker. Saya kira kalian sudah dapat banyak saat praktikum ya, jadi kita akan bahasnya sedikit aja. Jadi sebenarnya kalau untuk reseptor adrenergic itu tidak hanya reseptor beta saja ya, tapi juga reseptor alfa ya. Nah, dia akan obat beta blocker, dia akan secara kompetitif. Jadi dia akan rebutan ya dengan neurotransmitter endogen ya atau substansi adrenergic seperti adrenalin dan non-adrenalin untuk menempati reseptor beta gitu ya. Oke, ini juga sudah kita bahas di praktikum. Beta 1 itu ada di jantung dan juga di ginjal. Mungkin yang belum dibahas adalah terkait dengan anti aritmianya ya. Kalau di anti iskemia sudah kalian dapatkan di praktikum. Sedangkan untuk yang beta 1 blokade, kalau seumpama itu dia memblokade beta 1, ada efek juga ke aritmia, karena dia juga selain efeknya ke heart rate dan juga ke kontraktilitas, dia juga ada efek ke AV node ya. Jadi dia akan menurunkan konduksi AV dan juga akan meningkatkan refraktori AV node. Lalu selain itu dia juga punya ini anti remodeling effect. Setelah itu di kidney juga efeknya sinergis ya dengan yang di jantung, sehingga kalau reseptor beta satunya dihambat, dia juga akan hasil akhirnya menurunkan tekanan darah karena nanti dia akan menurunkan pelepasan dari renin gitu ya. Lalu untuk yang di beta 2 ini lebih banyak ya organnya yang terlibat, ada otot polos, ada di mata, lalu ada di sel beta pankreas, skeletal muscle, liver, dan lipoprotein lipase enzim. Makanya beta blocker yang non selektif itu hati-hati penggunaannya pada pasien DM ya, karena dia ada efeknya juga ke sel beta pankreas. Ya, ini ada efek yang berkebalikan. Jadi di sel beta pankreas dia efeknya adalah hiperglikemia jika beta blocker itu diberikan. Sedangkan di liver dia akan menurunkan glikogenolisis sehingga akan menyebabkan hipoglikemia. Efeknya intinya adalah nanti dia akan membuat gula darah pasien diabetes itu menjadi tidak stabil intinya, sehingga hindarilah penggunaan beta blocker pada pasien diabetes. Dan yang terakhir adalah di adipose tissue ya. Jika diberikan beta blocker bisa menyebabkan penurunan lipolisis dan akhirnya ke skin. Oke, ini untuk klasifikasi ya. Untuk yang alpha reseptor ini juga bisa menjadi salah satu pilihan ya untuk hipertensi, tapi biasanya sudah di tingkat akhir, nanti itu bukan pilihan yang pertama karena efeknya sama-sama di saraf simpatis lah ya, dia akan menurunkan kerja saraf simpatis. Nah, untuk yang beta reseptor antagonis ada yang non-selective first generation, ini yang paling pertama kali ditemukan ya. Obat yang kalian pakai saat praktikum propanolol ini ya, dia masuk ke dalam first generation, pertama kali obat ditemukan dari beta blocker. Lalu ada beta 1 selektif ya, ini yang second generation. Lalu yang non selektif dan beta 1 selektif yang third generation ini biasanya ada efek-efek tambahan seperti ada dia punya efek vasodilatasi gitu ya, bisa dari alpha blockingnya atau dari sistem ROS-nya gitu. Oke, ini untuk indikasinya ya. Indikasinya meskipun dia masuk dalam satu golongan yang sama, belum tentu bisa digunakan untuk sama, indikasi yang sama gitu ya. Tapi kebanyakan bisa digunakan untuk hipertensi dan juga angina.
Nah, yang ISA kalian juga sudah tahu untuk apa. Selain untuk apa? Untuk pasien jantung ya, tapi bisa juga digunakan untuk pasien glaukoma ya. Setelah itu yang mungkin belum kalian tahu adalah tentang MSA. Ada yang tahu MSA? Tahu MSA nggak? MSA itu Membrane Stabilizing Activity ya. Pernah dengar? Belum? Oke. Jadi sebenarnya secara clinically itu dia tidak ada benefit apapun sebenarnya, tapi saat dia itu diuji dalam sistem in vitro maupun in vivo dalam high dose pemberian obat yang punya efek MSA ini, dia punya efek ini apa namanya, anti aritmia gitu ya, menyebabkan anti aritmia karena dia mencegah untuk natrium itu masuk dan mendepolarisasi sel gitu ya. Tapi secara klinis tidak ada bedanya sebenarnya, tidak ada kegunaannya. Ya ini timolol ya, mungkin sudah sering kalian dengar. Obat ini masuk ke beta blocker, tapi biasanya digunakannya lebih sering di glaukoma ya. Terus apa lagi ya, ini vasodilator. Obat beta blocker yang punya efek vasodilator belum tentu dia efeknya itu dari alpha blocking ya, seperti carvedilol. Tapi yang nebivolol ini contohnya dia vasodilatasinya dengan cara perilisan NO. Oke, ini untuk bentuk sediaannya ya. Ini yang saya tulis adalah yang ada di Fornas. Jadi mungkin kalian bisa lebih spesifik melihatnya yang ini aja, carvedilol, propanolol, atenolol, bisoprolol, dan metoprolol. Yang kebanyakan adalah tablet ya, yang injeksi hanya sedikit. Biasanya yang injeksi ini untuk yang kasus emergensi aja. Oke, ini kegunaan dari beta blocker, tidak hanya angina, nanti juga sudah kalian dapat lecture tersendiri ya terkait dengan anti angina ya. Saya tidak akan membahas lebih dalam. Lalu bisa juga digunakan untuk heart failure, tapi hati-hati penggunaannya pada heart failure karena heart failure itu karena dia basicnya jantungnya sudah tidak bekerja dengan maksimal. Pada pasien yang masih akut heart failure jangan diberikan beta blocker ya, karena dia masih fase kompensasi. Jika kalian turunkan respon simpatisnya nanti akan menurunkan perfusi ke jaringan ya. Lalu bisa digunakan untuk atrial fibrilasi, ini lebih ke sifatnya yang tadi anti aritmia karena dia ada efek ke AV node tadi. Lalu bisa digunakan untuk heart attack, tentunya tidak dalam monoterapi ya, biasanya digunakan bersamaan dengan obat-obat yang lain. Bisa digunakan untuk high blood pressure, tapi biasanya ini ketika other medicine sudah diberikan. Jadi beta blocker ini bukan merupakan pilihan pertama untuk tekanan darah ya, penurunan tekanan darah. Selain itu, beta blocker juga bisa digunakan untuk mencegah migrain ya, karena tadi sifatnya yang dia simpatolitik ya, sehingga dia bisa digunakan untuk migrain. Lalu bisa digunakan untuk hipertiroidisme, lebih kepada efek simptomatisnya ya, untuk menurunkan heart rate-nya. Biasanya kalau pasien hipertiroid itu karena metabolismenya meningkat, pasti heart rate-nya juga meningkat, sehingga bisa diberikan beta blocker untuk menurunkan heart rate-nya. Lalu bisa juga digunakan untuk ansietas ya, tapi masih jarang ya diberikan. Intinya itu untuk tadi simptomatis juga, tremor juga sama, dan glaukoma bisa juga digunakan untuk glaukoma tadi seperti timolol ya, dan bentuknya biasanya tetes ya, bukan minum.
Oke, untuk side effect-nya karena tadi ya fungsinya itu dia akan menurunkan simpatis, tentunya dia bisa menjadi side effect-nya adalah bradikardi, lalu kapasitas exercise-nya menurun karena tadi ya dia menurunkan demand dari oksigen, bisa juga heart failure, hipotensi, dan blok konduksi AV. Makanya tidak boleh diberikan pada pasien sinus bradikardi dan parsial AV block ya, karena dia sebenarnya udah turun ya untuk heart rate-nya. Lalu apa lagi nih? Ya, ini bronkokonstriksi bisa muncul terutama pada obat-obat yang non selektif beta blocker. Tapi hati-hati juga pada beta blocker yang selektif itu juga dose dependent. Jadi seumpama kalian memberikan dosis beta blocker yang selektif tapi dosisnya tinggi, dia sudah tidak selektif lagi akhirnya. Dia tetap akhirnya jadi ke non selektif karena dia juga akhirnya afinitas bindingnya terhadap reseptor beta 1 dan beta 2 akhirnya sama gitu ya. Kalau dosisnya tinggi. Tapi kalau dosis standar ya dia tetap lebih selektif. Lalu tadi ya beta blocker hati-hati penggunaannya pada pasien diabetes ya, karena dia membuat gula darahnya tidak stabil dan dia juga bisa memasking efek dari hipoglikemi karena kan dia bisa menurunkan tremornya, berdebar-debarnya ya. Jadi kalau pas pasien itu hipoglikemi padahal dia warning sign-nya adalah berdebar-debar terus tremor gitu ya. Jadi dia bisa masking dari simptom dari hipoglikemia. Oke, ini obat yang kedua, diuretik ya. Sesuai dengan namanya diuretik, berarti obat ini akan membuat diuresis atau menyebabkan formasi urinnya meningkat di ginjal gitu ya. Ada 3 subkelas dari diuretik, 4 tapi yang dipakai untuk cardiovascular disease hanya 3 ya. Yang loop diuretik, thiazide diuretik, dan juga potassium sparing diuretik. Selain obat-obat ini ada makanan lain juga ya yang bisa menyebabkan diuresis seperti kopi, teh gitu ya, tapi dia tidak digunakan juga untuk treatment hipertensi. Oke, semoga masih ingat ya fisiologi dari pembentukan urin. Jadi ini di mana? Di mana nih? Ya, di nefron. Oke. Ya, di nefron itu kan akan ada filtrasi, ada reabsorpsi, dan juga ada ekskresi ya. Nah, di sini di Ansa-Henle-nya ini ya, terutama yang ascendant itu loop diuretik yang bekerja ya, karena dia akan mengeblok pompa natrium kalium Cl ya. Karena diblok kan dia harusnya natrium pompa secara fisiologis pompa ini akan menyerap Na ya. Karena dia diblok oleh loop diuretik sehingga Na-nya tidak akan direabsorpsi sehingga masih ada di lumen loop of Henle ini ya. Nah, natrium di dalam tubuh itu sekitar 25% dari natrium di dalam tubuh itu dia akan direabsorpsi di pompa ini gitu ya. Nah, setelah itu di tubulus distal ya, thiazide ini yang bekerja, dia akan menghambat reabsorpsi Na. Nah, sekitar 5% dari Na di dalam tubuh itu direabsorpsinya di sini gitu. Dan yang terakhir adalah captosparing diuretik, dia akan mengeblok pompa natrium yang ada di sini ya. Dan natrium yang terlibat sekitar 1-2%. Nah, kenapa saya bilang mention dari persentasenya ini merepresentasikan kerja dari diuretik ketiga subgolongan diuretik ini. Jadi loop diuretik dia adalah diuretik yang kuat
karena natrium yang dihambat untuk direabsorpsi adalah sebesar 25%. Sedangkan tiazid itu yang medium ya, dan yang caplosperin diuretik ini hanya sedikit efek diuresisnya gitu ya. Sedangkan yang carbonic anhidrase inhibitor ini dia masuk ke dalam diuretik, tapi dia tidak masuk ke treatment dari hipertensi dan juga penyakit kardiovaskular lainnya ya, karena dia efek diuretiknya paling rendah ya. Tapi nanti dia digunakan di penyakit yang lain. Oke, tadi sudah saya bahas ya, loop diuretik itu yang diuretik kuat gitu ya, sehingga biasanya obat ini jarang digunakan untuk pasien yang dia hanya hipertensi saja. Biasanya diberikan pada pasien yang hipertensi dan juga ada apa kira-kira? Ada edema, ada bukti edema dimanapun gitu ya, bisa di paru atau bisa di ekstremitas gitu ya. Contoh obatnya mungkin yang paling sering kalian dengar adalah furosemid ya. Ini contoh bentuk sediaannya ya, ada injeksi dan juga tablet. Ini untuk dosisnya silahkan dihafalkan sendiri. Lalu untuk tiazid, nah ini adalah obat yang sering digunakan untuk first line dari hypertension ya, karena dia efek diuresisnya sedang-sedang saja, tidak terlalu berat, tidak terlalu banyak gitu ya. Tadi di awal ya, pompa natrium yang dihambat dari tiazid dan juga loop itu dia tidak hanya menghambat reabsorpsi Na saja, tetapi juga apa? Kalium ya, kalium. Kalau kita balik lagi ke sini nih, kalium juga. Nah, sehingga itu menyebabkan efek samping dari pemberian tiazid dan juga loop diuretik. Bisa menyebabkan hipokalemia karena kalemianya juga ikut kebuang karena nggak diserap lagi gitu ya. Nah, contoh obatnya dari tiazid diuretik adalah ya ini, hidroklorotiazid atau HCT ya, clortalidon, klorotiazid dan juga indapamid. Ya, beberapa slide ada tulisan prototyping drug. Ini adalah obat yang pertama kali ditemukan dari kelas ini ya. Ini yang bisa kalian resepkan kalau kalian mengacu Fornas ya, hidroklorotiazid. Dosisnya bisa 1-3 kali, tapi biasanya kita beri 1 kali sehari di pagi hari ya, untuk mencegah dia sering pipis di malam hari dan mengganggu tidur. Jadi biasanya diberikan di pagi hari. Nah, sesuai dengan namanya, potassium sparing diuretik. Yang dua tadi, loop dan tiazid itu dia menyebabkan hipokalemia, sedangkan ini karena tadi yang di blok itu tidak tidak mengganggu dari reabsorpsi kalium, sehingga obat ini tidak ada efek samping ke hipokalemia. Nah, biasanya obat ini pemberiannya tidak sendirian karena dia efeknya paling lemah ya, diuretiknya biasanya dia biasanya dia dikombinasikan, bisa dengan tiazid atau loop diuretik, lebih kepada ini untuk mencegah hipokalemianya. Contoh obatnya amiloride, eplerenone, terus spironolactone dan juga triamteren. Hati-hati penggunaan spironolactone karena dia juga ada efek aldosteron reseptor antagonis, efeknya bisa ke ginekomastia. Ini sediaannya ya, spironolactone tablet 25 mg, dosisnya silahkan dibaca sendiri. Nah, ini yang terakhir dari diuretik ya, carbonic anhidrase inhibitor. Dia tidak digunakan untuk penyakit kardiovaskular, biasanya digunakan untuk glaukoma aja, gitu ya. Ini contoh obatnya, acetazolamid, diclofenamid dan juga metazolamid. Oke, karena dia
diuretik tentunya dia akan mengurangi volume di dalam darah ya, sehingga nanti efeknya adalah dia akan menurunkan cardiac output, sehingga nanti efek akhirnya adalah tensinya turun ya. Tadi sudah saya bilang juga biasanya obat ini punya benefit pada pasien yang hipertensi dan juga ada tanda-tanda edema baik di paru ya, edema pulmo, atau ada di ekstremitas ya, itu juga bisa kalian pertimbangkan untuk pemberian ini gitu. Ya. Hypertension, terus ini ya, hypertension lebih ke thiazide diuretik ya. Terus heart failure ya, karena heart failure tadi dia jantungnya tidak bekerja dengan maksimal sehingga biasanya akan ada bendungan ya, bendungan baik di sistemik maupun di pulmo. Terus ini pulmonary dan systemic edema. Ini efek sampingnya, thiazide dan loop sebenarnya mirip-mirip ya untuk efek sampingnya. Mungkin yang belum saya singgung, dia bisa menyebabkan hiperglikemia pada pasien diabetes ya ini. Lalu ada juga hiperurisemia. Jadi hati-hati pada pasien yang punya diabetes dan juga punya kadar asam urat yang tinggi. Gitu. Terus yang loop yang berbeda ini ototoxicity ya. Terus coupled pairing tadi ginekomastia yang punya efek dari aldosteron antagonis. Terus drug interaction-nya ini ya tidak boleh digunakan bersamaan dengan digitalis karena tadi efeknya hipokalemia ya. Terus tidak boleh diberikan dengan NSAID karena akan menurunkan efekasi dari diuretik. Tidak boleh diberikan dengan beta blocker karena tadi ya ada efeknya ke pasien diabetes, dan juga kortikosteroid. Terus yang loop mungkin bedanya di ini aminoglycoside karena ada efek ototoxicity yang sama dengan aminoglycoside. Lalu yang selanjutnya adalah angiotensin ACE inhibitor ya. ACE inhibitor itu dia efeknya dia akan mengkonvert dari angiotensinogen menjadi angiotensin 2 ya. Angiotensin 1 dikonvert menjadi angiotensin 2. Lalu nanti angiotensin 2 ini yang punya efek banyak terhadap blood pressure ya. Dia punya efek ke hipertrofi kardiak dan juga vaskular, dia menyebabkan vasokonstriksi sistemik. Lalu dia juga ada efek di aldosteron ya, memicu pelepasan aldosteron sehingga ada retensi Na dan cairan gitu. Enzim ini angiotensin converting enzim, selain tadi ya dia akan mengkonvert angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, dia juga akan memecah bradikinin. Nah karena ACE-nya dihambat dengan obat ini sehingga nanti bradikininnya itu juga akan meningkat di dalam darah yang bisa menyebabkan batuk kering. Ini adalah yang khas dari pemberian ACE inhibitor. Efek sampingnya adalah batuk kering dan ini lumayan sering muncul ya pada pasien, sekitar 10% dari pasien muncul batuk kering. Oke, karena angiotensin 2 tadi banyak ya efeknya ya, sehingga jika dia dihambat pembentukannya akhirnya dia bisa menyebabkan vasodilatasi ya, bisa menyebabkan tadi ya menurunkan preload dan afterload dari jantung. Karena tadi juga ada efek ke ini ya, retensi natrium dan air gitu. Terus ya, dan ini keuntungan dari pemberian ACE inhibitor ya, dia akan mencegah hipertrofi dari kardiak dan vaskular, sehingga biasanya ACE inhibitor ini menjadi pilihan pada pasien yang sudah punya riwayat ini myocardial infarction karena dia mencegah hipertrofi dari otot jantung.
Ya, obat ini merupakan lini pertama dari hipertensi, jadi bisa kalian resepkan pada pasien dengan hipertensi yang masih awal, stage awal. Lalu bisa juga digunakan untuk heart failure ya. Lalu bisa juga digunakan untuk myocardial infarction tadi penjelasannya karena efek yang anti remodeling. Oke, ya. Ini untuk side effect yang sering, batuk kering ya. Jika muncul batuk kering tergantung nanti dari pasiennya apakah bisa mentolerir atau tidak. Kalau tidak bisa mentolerir ya bisa kalian pertimbangkan untuk diganti ya. Terus ini angioedema juga ya, sebenarnya di semua obat juga punya ini ya, punya efek angioedema kalau memang dia ada alergi, jadi hati-hati penggunaannya. Terus hiperkalemia dan juga ini ACE inhibitor itu kontraindikasi pada pada ibu hamil ya. Jadi kalau ibu hamil ada tensi tinggi, obatnya bukan ini, jangan ini. Ini pathway yang sama ya. Ini obat yang selanjutnya, golongan yang selanjutnya, angiotensin receptor blocker. Pathway yang dia hambat itu sama, mirip dengan ACE inhibitor, tapi dia lebih di bawah karena dia spesifik akan berkompetisi ya dengan angiotensin 2 untuk menduduki reseptor angiotensin 2. Karena dia kerjanya ada di pathway yang sama, sehingga efek di kardiovaskular ya sama dengan ACE inhibitor. Bedanya karena dia di bawah sini ya, padahal tadi yang ACE inhibitor tadi dia juga akan memecah bradikinin ya, sehingga efek benefitnya dari angiotensin receptor blocker ini dia tidak menyebabkan batuk kering gitu ya, karena yang dihambat lebih di bawah sini, benar-benar di targetnya angiotensin 2. Ya, jadi ya efeknya ya sama dengan ACE inhibitor karena dia tadi si angiotensin 2 itu menyebabkan vasokonstriksi, sehingga kalau di blok kerjanya ya dia bisa menyebabkan vasodilatasi arteri dan vena, sehingga akan menurunkan preload dan afterload. Terus dia akan menurunkan aktivitas simpatis dari angiotensin 2 tadi ya, lalu akan meningkatkan ekskresi dari natrium dan air ya, sehingga ada efek diuretik juga, dan dia akan menginhibisi remodeling jantung, sehingga efeknya baik untuk pasien dengan chronic hypertension, heart failure, dan juga myocardial infarction. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari yang sudah kita bahas 4 golongan tadi, memang ACE inhibitor dan ARB itu punya efek yang lumayan banyak dan kerjanya di banyak tempat ya. Oke, ya ini efek sampingnya jarang. Sama dengan ACE inhibitor, dia tidak boleh diberikan pada pasien dengan ibu hamil. Ya, ini obatnya. Obatnya ya, ada, kalau yang ACE inhibitor biasanya belakangnya ada pril-prilnya ya, captopril, lisinopril, ramipril, enalapril ya. Ini dosisnya silahkan dihafalkan sendiri ya. Angiotensin receptor blocker yang biasanya belakangnya sartan, ada valsartan, kandesartan, losartan, irbesartan ya. Ini yang ada di Fornas, captopril, imidapril, ramipril, dan lisinopril. Untuk ACE inhibitor semuanya bentuk sediaannya tablet ya. Terus ini yang ARB ya, irbesartan, kandesartan, telmisartan, dan valsartan. Oke. Banyak ya Masian ya. Oke. Yang selanjutnya adalah calcium channel blocker ya. Sesuai dengan namanya, dia akan mengeblok kanal kalsium. Yang kita tahu kalsium dia perannya untuk apa? Ya, sehingga kalau diblok kontraksinya ya dia akan
jadi relaksasi ya. Kalau di vaskular ya dia akan vasodilatasi, kalau di otot jantung ya dia akan lebih relaksasi. Dia ada efek ke kardiak dan juga vaskular, tapi si CCB ini nanti akan dibagi lagi menjadi 2 subgolongan yang efeknya akan berbeda di dua organ ini. Jadi kalau efek di kardiak dia akan menurunkan kontraktilitas, menurunkan heart rate dan juga menurunkan conduction velocity. Sedangkan kalau di vaskular dia akan menyebabkan vasodilatasi. Ya, di hipertensi yang lebih kita harapkan adalah dia akan lebih bekerja di yang vaskular, ya, karena dia akan menurunkan sistemik vaskular resistennya. Gitu. Bisa juga digunakan untuk angina, mungkin nanti akan lebih dibahas di lecture angina ya, dan juga digunakan juga untuk aritmia. Nah, ini ada subgolongan dari calcium channel blocker, dihidropiridin dan juga non dihidropiridin. Mungkin yang sering kalian dengar adalah yang dihidropiridin ya. Dia yang lebih sering digunakan untuk indikasi hipertensi karena dia lebih efeknya lebih di vaskular daripada di jantung ya. Contohnya ini amlodipin, yang dipin, amlodipin, pelodipin, nikardipin, nifedipin dan lain-lain. Sedangkan untuk yang non dihidropiridin itu hanya ada 2 ya, verapamil dan diltiazem. Untuk yang verapamil ini dia selektif benar-benar ke miokardium ya, sehingga verapamil ini jarang diberikan ke pasien yang hipertensi ya. Lebih sering digunakan untuk yang pasien angina ataupun aritmia karena dia lebih selektif di jantung. Sedangkan kalau diltiazem ini sama-sama juga dia ada efek ke jantung, tapi dia juga masih punya efek di vaskular ya, gitu. Ini ya, cardiac depression dan vasodilator action. Jadi diltiazem sebenarnya di tengah-tengah dari dihidropiridin dan juga yang verapamil. Oke, side effect-nya dihidropiridin yang sering itu selain ini banyak ini ya, yang sering adalah edema di kaki gitu ya. Jadi kalau kalian memberikan CCB ke pasien hipertensi terus ada edem, bisa kamu curigai karena efek samping dari CCB ya, gitu. Terus apa lagi ya yang penting ya. Oke, tidak boleh diberikan dengan beta blocker ya, karena dia efeknya sama. Jadi nanti sinergis nanti akan tambah ngedrop lagi ya untuk baik dari AV node conduction-nya, baik dari tadi ya heart rate-nya gitu ya. Jadi jangan diberikan kombinasi dengan beta blocker. Ini contoh obatnya ya. Ini yang dihidropiridin, amlodipin, nifedipin, nikardipin dan juga nimodipin. Ini untuk yang non dihidropiridin, ada diltiazem dan juga verapamil. Ya, ini yang selanjutnya, golongan selanjutnya yang bisa digunakan untuk antihipertensi, vasodilator. Ya, karena efek tadi beberapa golongan tadi kan memang efeknya lebih ke entah di jantung atau di vasa darah ya. Kalau yang vasodilator ini dia directly langsung ke vascular smooth muscle. Bisa pakai NO ya, bisa pakai NO dan juga ya akhirnya adalah relaksasi. Untuk vasodilator ada yang kerjanya hanya di arteri saja, ada yang kerjanya di arteri dan juga vena. Oke. Efeknya karena dia vasodilasi tentunya akan menurunkan sistemik vascular resistant ya. Terus di kardiak dia bisa menurunkan preload dan afterload karena tadi vasodilator tadi ya. Dan di koroner dia akan mencegah vasospasma. Ya. Vasodilator itu
jarang digunakan sebagai first line dari hypertension ya. Biasanya ada korelasinya nih akut hypertensive emergency, terutama ini ya nitroglycerin. Nanti mungkin kalian juga dapat di angina ya, lecture angina gitu. Terus heart failure bisa juga digunakan pada pasien akut heart failure dan juga chronic heart failure, dan digunakan untuk pasien angina. Oke, ya nitrodilator ada nitroglycerin dan juga yang longer acting. Itu biasanya kalau nitroglycerin sering digunakan untuk angina ya, karena dia cepat efeknya 2-5 menit dan biasanya digunakan di sublingual. Efeknya cepat karena dia tidak perlu lewat first pass effect ya. Terus ada sediaan nitroglycerin patch, tapi ini kayaknya di Indonesia tidak ada ya. Dia bisa efeknya lebih panjang gitu ya, lebih panjang. Terus ISDN, kalau nitroglycerin itu nitrodilator yang efeknya cepat, sedangkan kalau yang ISDN dan juga mononitrat itu dia lebih onsetnya lebih lama, sehingga dia biasanya digunakan untuk profilaksis gitu. Oke, sodium nitroprusside itu untuk hipertensi emergensi. Ada juga hidralazin. Hidralazin dia lebih kerjanya di arteri dibandingkan dengan vena, dan biasanya digunakan untuk severe hypertension dan tidak digunakan sebagai first line. Ada minoxidil, dia lebih ke kerjanya di kanal kalium ya. Kalium digunakan untuk apa? Repolarisasi ya, untuk repolarisasi, sehingga dia bisa menyebabkan relaksasi. Oke, sama ya, biasanya tidak digunakan sebagai first line terapi. Nitroprusside tadi sudah, dia di arteri dan juga vena. Side effect-nya ya, side effect yang sering dari vasodilator adalah headache karena input darah ke dalam cerebral itu karena dia vasodilatasi jadi lebih lambat gitu ya, cerebral vasodilatation. Terus postural hypotension juga sering. Itu satu jenis doang itu. Terus ini juga perlu diperhatikan, penggunaan kronis dari sodium nitroprusside itu bisa menyebabkan toksisitas tiosianat ya, karena tadi di JARAS tadi selain merilis NO dia juga akan merilis hyanida ya. Ya, itu jenis obatnya. Ini rangkuman dosis ya, rangkuman dosisnya. Silakan dihafal sendiri. Oke. Ya, kita cepat aja ya. Ini yang sekarang tinggalkan hipertensi, ini sekarang aritmia ya. Obat-obat yang digunakan untuk aritmia ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 4 ya. Kelas 1 itu dia kerjanya dengan mengeblok kanal sodium. Kelas 2 dia akan bekerja sebagai beta blocker, kelas 3 dia akan potassium channel blocker, dan kelas 4 adalah calcium channel blocker. Oke, aritmia itu mungkin sudah dibahas juga dari Departemen Penyakit Dalam atau Jantung ya. Dia itu ada gangguannya tidak hanya di heart rate saja, tapi juga bisa karena di gangguan rhythm, impulse generation, atau juga conduction of electrical sinyal gitu ya. Nah, sebenarnya obat-obat anti aritmia itu tidak hanya bekerja sendiri, bisa juga dalam terapinya itu menggunakan pendekatan non farmakologi dengan penggunaan pacemaker atau defibrilator yang diimplan atau diablasi dari jalur yang ada ada bloknya gitu ya. Nah, ini adalah yang normal ya, yang normal. Jadi kalau dari SA node itu dia akan mencetuskan impuls, dia akan disebarkan turun ya gitu ya, langsung sampai ke ujung-ujung sampai ke Purkinje dan lain-lain. Nah,
kalau ada gangguan impuls karena ada blok biasanya. Nah, blok ini biasanya nanti impulsnya yang harusnya turun karena dia keblok, akhirnya dia bisa naik lagi, gitu ya impulsnya. Jadi balik lagi ke atrium, gitu. Nah, dari aritmia itu ada dibagi dua lagi berdasarkan ininya ya, berdasarkan heart rate-nya, ada yang bradikardi dan juga takikardi. Bradikardi itu biasanya karena ada AV block, kalau takikardi itu karena ada reentran tadi, yang ini tadi. Nah, yang kelas 1, kalau kalian masih ingat potensial aksi dari otot jantung ya, awalnya adalah apa yang masuk dulu? Elektrolit apa yang masuk dulu ke sel? Natrium. Kaliumnya ngapain? Kaliumnya keluar ya. Jadi saat fase depolarisasi, rapid depolarisasi, ini yang fase 0 ini ya, natriumnya akan masuk dan kaliumnya akan keluar, sehingga akan lebih positif ya di dalam ya, sehingga akan menyebabkan depolarisasi. Nah, terus di fase 1 ini sudah mulai awal dari repolarisasi dengan cara natriumnya sudah mulai tidak banyak yang masuk ya, dan kalsium masih masuk, sehingga masih positif gitu ya. Nah, terus di fase plateau, di fase 2 ini natrium dan kaliumnya sama gitu ya kadarnya. Lalu yang 3 ini dia kaliumnya lebih banyak yang keluar dibandingkan dengan natrium, dan yang 4 ini yang sudah resting ya, resting. Oke. Untuk kelas 1 itu dibagi menjadi 1A, 1B dan 1C. Untuk yang 1A dia mengeblok kanal NA-nya ini moderate, tapi dia bisa meningkatkan ERP. ERP itu apa? ERP ini dia periode di mana sel jantung ya, sel jantung itu tidak bisa depolarisasi, gitu ya. Tidak bisa dicetuskan untuk depolarisasi karena kan dia masih fase repolarisasi, dia tidak dia tidak bisa untuk mencetuskan depolarisasi gitu. Nah, kelas 1 ini contohnya quinidin, dia punya efek NA blocker yang moderate dan dia akan meningkatkan ERP sehingga tidak mudah untuk dicetuskan lagi. Sedangkan kalau yang kelas 1B itu contohnya adalah lidocaine, dia punya efek blokade NA yang rendah ya, dan dia akan menurunkan ERP ya. Dan yang kelas 1C dia punya efek NA blokade yang kuat, tapi ERP-nya tidak terpengaruh gitu. Oke, ini contoh obatnya. Kelas 1A itu quinidin, yang di bintang itu adalah prototipe obatnya. Quinidin, prokainamid, disopiramid ya. Mungkin yang perlu diperhatikan terhadap efek sampingnya ya, hati-hati bisa meningkatkan digital toxicity. Terus kelas 1B ada lidocaine. Pernah dengar lidocaine biasanya untuk apa? Anestesi ya, tapi tidak ya, yang digunakan di sini sama yang digunakan untuk anestesi. Dan kelas 1C contohnya plecainid, propafenenon dan morisizin. Ya, ini yang ada di Fornas dari ketiga golongan obat tadi ya, hanya lidocaine saja. Lidocaine sediaannya ada banyak ya, hati-hati milih obatnya ya, jangan pakai yang lain ya, pakai yang injeksi 100 mg per mili ya, jangan pakai yang ini injeksi 2%, 5% plus glukos, jangan yang lidocaine plus epinefrin ya. Oke, ini side effect-nya. Yang 1A itu dia juga punya efek antikolinergik sehingga ada efek mulut kering, takikardi, ya, retensi urin dan lain-lain.
Ini tadi quinidin sudah. Yang 1C hati-hati, resikonya meningkat untuk terjadinya sudden death pada pasien yang punya riwayat myocardial infarction. Kelas 2 beta blocker tadi sudah kita singgung sedikit di awal ya. Selain dia punya efek di angina dan juga hipertensi, dia juga ada efek ke AV node, sehingga beta blocker ini juga bisa digunakan untuk pasien dengan aritmia ya, karena dia bisa menurunkan heart rate, terus menurunkan velocity conduction, dan juga mencegah aberrant pacemaker activity. Terus yang kelas 3 potassium channel blocker ya, dia akan berefeknya lebih di cell repolarization ya, dan akan berefek di fase 0 dan 2. Intinya dia akan berefeknya di repolarisasi, karena tadi K plus itu kan dia efeknya di repolarisasi. Ini contoh obatnya, ada amiodaron. Pernah dengar amiodaron ya? Biasanya digunakan untuk VTVF, masih ingat ya? Hati-hati, dia half-life-nya panjang, sehingga kalau half-life panjang itu hati-hati, efek sampingnya bisa jadi lebih bisa, kalau penggunaannya itu masih konsentrasinya masih ada obatnya di dalam darah, kalau kamu beri lagi bisa nanti menimbulkan efek samping gitu ya. Terus ada clonidara, betelium, sotalol, dan lain-lain. Ya, ini amiodaron yang biasanya kalian pakai untuk terapi VTVF ya. Pakai ini aja loh. Ya, perlu diperhatikan baik dari kelas 1 dan juga kelas 2 dan kelas 3, dia itu memang punya efek anti aritmia, tapi jika penggunaannya salah, dia bisa menyebabkan proaritmia ya. Jadi bisa terapi aritmia tapi bisa menyebabkan aritmia gitu. Amiodaron efek sampingnya adalah bisa menyebabkan bradikardi dan juga atrioventricular block, sehingga jangan diberikan pada pasien dengan heart block. Kelas 4 itu CCB ya. CCB yang masuk di sini lebih ke yang tadi, yang non dihidropiridin ya, karena dia efeknya lebih ke jantung. Dia akan menurunkan firing rate of aberrant pacemaker, bisa memprolong repolarisasi, dan biasanya digunakan untuk SVT. Obat-obat yang lain yang tidak masuk 4 kelas tadi ada adenosin ya. Adenosin bisa digunakan untuk SVT, mungkin penggunaannya akan lebih dibahas oleh departemen jantung ya. Untuk penggunaannya biasanya diberikan secara bolus intravena atau bisa sebagai infusion, IV infusion gitu. Hati-hati penggunaannya, adenosin bisa menyebabkan AV block. Selanjutnya adalah digitalis, digoxin ya, yang masuk ke sini digoxin salah satunya. Digitalis ini awalnya ditemukan dari tumbuhan ya, Digitalis purpurea, makanya namanya digitalis. Dia awalnya bisa digunakan pada heart failure. Dia bisa menyebabkan smooth muscle contraction dan vasoconstriction, tapi ada efek juga, dia menurunkan heart rate dan juga menurunkan kronotropi negatif gitu. Dan ada juga negatif bromotropi. Yang ini efeknya masih belum diketahui mekanismenya. Jadi dia bisa mengkontraksi otot polos, tapi dia juga bisa sebagai parasimpatomimetik. Hati-hati juga, digitalis itu punya long half life ya. Hati-hati efek samping yang muncul, dan dia juga punya ini narrow therapeutic safety window. Jadi dengan perubahan dosis yang sedikit bisa saja kalian sudah masuk ke dosis yang toksik gitu.
ya. Ya, ini plasma concentration 0,5 sampai 1,5. Terus ya. ini. Ya, Digipen ini kalau ada toksisitas tadi ya digitalis karena safety Windows-nya sempit biasanya sering bisa menyebabkan toksisitas sehingga ada antidotumnya ya dari Digipin. Ini untuk penggunaannya bisa digunakan untuk heart failure karena dia ada efek inotropi positif, tapi dia juga bisa sebagai aritmia dengan menurunkan AV node conduction. Ini obatnya, semua obatnya ini punya half life yang panjang, jadi hati-hati penggunaannya ya. Ini ringkasannya kapan obat ini diberikan pada kondisi yang gampang itu ya. Silakan dibaca sendiri saja. Sudah selesai. Oke, mohon maaf karena materinya banyak jadi sepertinya agak fokus ya. Semoga kalian bisa ini bisa memicu kalian untuk belajar lebih lanjut, terutama saya tekankan di hipertensi ya, karena itu kompetensi kalian. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.